Tiga. Dan Apa pentingnya madrasah di zaman sekarang? madrasah di zaman sekarang sangat penting. Karena madrasah, apalagi madrasah diniyah, itu menjadi ujung tanduk daripada pembinaan akhlakul karimah atau karakter manusia pada zaman ini. Yang mana zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan cobaan dan gangguan, apalagi gangguan mental sekarang. Maka sangat penting madrasah di zaman ini karena menjadi ujung tanduk daripada pembinaan akhlakul karimah atau karakter jiwa anak-anak masa sekarang. Oke. Nomor 2, kapan berdirinya Madrasah MMU 32? Madrasah MMU 32 sebelumnya yaitu didirikan pada tahun 1968, didirikan oleh almarhum Kiai Haji Thayyib. Dan merantingkan diri ke pondok pesantren Sidogiri yaitu MMU Madrasah Miftal Ulum Sidogiri pada tahun 2006. Maka sejak itu bernama Madrasah Miftahul Ulum yang mendapat nomor urut 3. Berarti sebelumnya apa nama dari madrasah? Nama madrasah sebelumnya adalah Madrasah Islamiyah Nidhamiyah. Islamnya nih. Madrasah Islamiyah Nidhamiyah. Oke. Terus selanjutnya visi atau misinya MMU 32. Visi misi MMU 32. Visinya adalah mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah, berprestasi, disiplin, cerdas dan taat beragama. Adapun misinya adalah antara lain menumbuhkan sifat dan sikap keteladanan yang baik dan luhur kepada murid sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Oke. Terus 5, motivasi Bapak bertahan di sini atau mengajar di sinilah. Kami merasa terpanggil dan merasa mempunyai kewajiban untuk melanjutkan perjuangan leluhur kita yang mendirikan madrasah, dan dorongan dari masyarakat dan dukungan dari masyarakat banyak agar kami bertahan walaupun dalam keadaan apapun. Kami merasa terpanggil untuk itu. Apa harapan Bapak untuk madrasah ke depannya? Dan terakhir, kata selamat untuk ikhtibar yang ke-32. Harapan kami madrasah lebih maju dan lebih menggema, lebih mensyiarkan agama Islam di bawah naungan Nahdlatul Ulama, karena kita adalah penerus Nahdlatul Ulama, penerus para pendahulu kita, yaitu para ulama. 3. Apa tanggapan Bapak dengan adanya madrasah di zaman sekarang, atau pentingnya lah madrasah di zaman sekarang? Madrasah itu fondasi dari sekian banyak keilmuan. Jadi dengan adanya madrasah di zaman sekarang itu sangat membantu sekali, apalagi tentang ilmu akhlaknya anak-anak yang mana sudah tergerus sekarang dengan canggihnya teknologi yang masuk di negara kita. Madrasah itu juga bisa membantu menanggulangi tentang akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Di madrasah itu juga banyak hal-hal yang kita temukan, baik di tingkat keilmuan ataupun
keilmuan yang sifatnya umum dan keilmuan yang sifatnya agama. Karena apa? Di madrasah itu mencakup berbagai macam keilmuan, yang mana di situ inti dari madrasah tadi adalah untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah, berbudi luhur, ya punya sopan santun yang baik, dan juga intek dan imtaknya itu berperan penuh di situ. Jadi zaman sekarang itu dengan adanya madrasah, pemerintah sebenarnya merasa bersyukur. Karena apa? Secara tidak langsung madrasah itu ikut membantu apa? Pertumbuhan yang ada, baik ekonomi, pertumbuhan masalah apa, keimanan, pertumbuhan masalah iteknya. Itu bukan hanya sekolah-sekolah saja yang bisa bersaing, tapi madrasah sudah bisa berbicara kan hal itu. Terus gimana kesan Bapak pertama mengajar sampai sekarang di madrasah ini atau di MI ini? Kesan pertama memang lucu, menyenangkan, ya, penuh perjuangan. Karena saya masuk pertama kali di sini 2006 itu, kita itu masih punya lokal 3 lokal. Perjuangan kita awalnya betul-betul luar biasa. Yang mana anak-anak di madrasah ini dulu tidak kenal sepatu, jarang yang pakai sepatu, seragamnya pun masih sembarangan. Kadang jadwalnya itu hijau putih, kadang pakai pramuka, dan belum disiplin, ya belum teratur. Yang paling teringat di saya itu waktu saya masuk kantor di madrasah ini. Waktu saya masuk kantor pertama kali di sini, bukan buku yang ada, bukan tempel-tempel ada, tapi telur ayam di situ. Ya, ada telur ayamnya, kemudian banyak kotorannya. Tapi sekarang senyampang waktu kita kerjasama dengan yayasan, kita kerjasama dengan lembaga lain yang di bawah naungan Yayasan Anidomia, itu ada TK Pusat dan MIMU MMU 32 yang cabang di situ kiri. Alhamdulillah perlahan kita sudah bisa memperbaiki, kantornya sudah mulai bersih, sudah tertata rapi. Bangunannya yang awalnya dulu 3 lokal yang ukurannya itu 4x3 sekarang sudah sesuai standar lokal-lokal yang ada dengan sekolah-sekolah yang lain. Bahkan kemarin sudah alhamdulillah kita sudah bisa untuk membuat tingkat 2 lah, meskipun hanya 1 gedung. Jadi penuh dengan kesannya itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi awal-awal kami di sini itu dari situ luar biasa. Dari siswanya, dari gurunya, dari apa namanya lembaganya, dari banyak sekali lah yang kita gunakan, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai tertata dengan baik. Terus apa yang memotivasi Bapak atau yang mendorong Bapak untuk bertahan di sini? 1, motivasi saya dan keinginan saya itu mencetak generasi yang ada di Pendem Karangsono adalah mencetak generasi muda yang apa ya, yang tidak sama dengan masa-masa kakek-kakeknya. Artinya begini, saya menginginkan putra daerah Pendem ini maju, ya. Paling tidak yang dulu orang-orang berpikiran anak perempuan itu hanya ada di dapur dan di kasur. Saya punya keinginan anak-anak Pendem itu sudah tidak berpikiran seperti itu lagi. Jadi bahwasanya perempuan itu bisa berdikari, bisa berkarya, bisa dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Maka untuk saya tetap di sini sebelum cita-cita itu tersampaikan atau tercapai, tetap saya akan berjuang untuk di Pendem ini, walaupun keberadaannya itu ada di antara 3 kecamatan. Jadi kita itu, lembaga kita itu ada di simpang 3 kecamatan. 1
Kecamatan Wonorejo perbatasan, kemudian Kecamatan Rembang, dan juga Kecamatan Sukorejo. Yang dari ibu kota sendiri, Kecamatan Rembang itu kan 10 kilo kita masuk, lebih 10 kilo. Dan itu dengan adanya lembaga sudah tetap baik, kemudian SDM-nya kita tetap dengan baik, baru saya akan merasa puas. Tapi sebelum itu saya tidak akan merasa puas, karena sudah animo masyarakat sekarang sudah mulai ada, kepercayaan masyarakat sudah mulai ada. Buktinya sekarang anak-anak lulusan kami sudah ada yang menjadi guru di TK, sudah ada yang menjadi ustadz di lembaga lain. Terus harapan untuk madrasah ke depannya atau ke depannya itu seperti apa? Tetap membina dan menguatkan SDM yang ada di Pandemi. Karena apa? Sementara ini dari 100% itu hanya 25% yang menganggap pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting dan sangat dibutuhkan. Kalau mengingat masa lalu, semenjak saya awal di sini, itu kayaknya pendidikan tidak begitu penting, apalagi pendidikan umum. Ya, kebanyakan masyarakat yang ada di sini itu lebih mementingkan pendidikan agama melalui pondok pesantren, tetapi tidak ngeramut untuk masalah pendidikan umumnya yang akan jadi kedepannya dibutuhkan untuk kemana saja, di pemerintahan juga bisa, ya. Kemudian di karir juga bisa, di mana ini juga bisa, karena ijazah awal yang kita pakai itu ijazah dasar, ya, termasuk madrasah ibtidaiyah itu sendiri. Tapi harapan saya ke depan nanti penguatan SDM yang ada di dusun Penteng. Karena sekarang kan gini, SDM maju, Indonesia unggul. Nah, itu kan mutu yang sekarang pemerintahan sekarang itu SDM maju, Indonesia unggul. Jadi mau tidak mau keberadaan kita yang di 3 kecamatan ini, perbatasan 3 kecamatan ini, memperkuat SDM yang ada di sini, walaupun di situ keterbatasan ekonomi, keterbatasan informasi. Ya. Kalau dulu banyak orang mengatakan bahwasanya informasi di genggaman tangan, tapi beda dipendem. Walaupun kita sudah punya paketan, ya tetap saja jaringannya itu sulit. Dari keterbatasan itulah harapan kedepannya nanti bisa untuk memajukan kembali SDM baik yang laki ataupun perempuan, dan membuang adat-adat istiadat yang ini tidak sesuai. Artinya begini, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya perempuan itu hanya ada di dapur dan kasur. Nah, dari mesin itulah nanti bagaimana cara kita nanti ke depan itu sudah tidak ada lagi. Jadi bahwasanya seorang perempuan itu juga bisa untuk ditaruh di mana saja. Di pemerintahan juga ada sekarang, di DPR juga sudah ada sekarang, bahkan kepala desa perempuan pun sudah ada sekarang. Jadi peningkatan SDM yang harus kita kuatkan untuk yang kedepannya. Terima kasih, Pak. Kata terakhir. Dan untuk ikhtibar pada kesempatan kali ini yang ke-52 kalinya ini, kami mengucapkan selamat melaksanakan haflah akhir sanah ikhtibar Madrasah Miftahul Ulum 32. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selesai, Pak.